everybody, what's up everyone. Wah, semoga kalian sehat-sehat saja ya teman-teman. Sudah lama sekali saya tidak bercerita sebebas ini teman-teman. Bisa jadi kalian bertanya-tanya ya, apa yang akan dibahas dalam video ini? Konten ini berisi tentang informasi apa sih, Kak? Hari ini, atau di video kali ini, saya akan membahas tentang jurnalis dan tumbuh kembang multimedia di dunia. Nah, sebagaimana kita tahu, media dan manusia tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Karena setiap informasi, setiap berita, setiap pengetahuan dan yang lain-lain itu kebanyakan sih, bahkan bukan kebanyakan, semata-mata didapatkan oleh atau dari media, teman-teman. Didapatkan dari media. Sehingga tumbuh kembang pengetahuan manusia itu sangat-sangat terbantu dikarenakan hadirnya media ini. Nah, terus hanya itu saja Kak yang mau dibahas? Oh, salah. Kalian salah total teman-teman. Pembahasan kali ini akan lebih detail, oke? Dimulai dari era ketika multimedia baru muncul, masuk ke era di mana multimedia berkembang dan menjadi salah satu pionir pengetahuan atau pemajuan pengetahuan manusia di dunia, dan juga apa sih korelasinya? Apa sih hubungannya dengan jurnalis? Oke, kita langsung aja mulai tanpa banyak basa-basi lah ya teman-teman ya. Kita flashback lagi. Media tidak bisa dipisahkan oleh atau siapapun lah gitu. Tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Karena media sejatinya adalah penopang. Media sejatinya adalah alat support atau alat bantu untuk manusia dalam mengembangkan pola pikirnya. Sedari dulu, teman-teman, media telah hadir di tengah-tengah masyarakat dunia, yang dimana menjadikan hal tersebut sebagai cikal bakal munculnya multimedia. Multimedia itu apa? Multimedia adalah satu wadah yang dapat mengumpulkan 5 elemen dasar pemberitaan, yakni teks, audio, video, animasi, dan apa ya satunya tadi? Animasi, teks, video, foto, audio. Oke, sorry. Kita bawa relax saja teman-teman ya, nggak usah terlalu tegang, tidak usah seperti ketakutan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, 5 elemen dasar tadi yang kemudian disatukan dalam satu wadah dan dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan atau berbagai orang. Kita flashback lagi, kita mundur lagi teman-teman. Sebelum hadirnya multimedia, di zaman dahulu, media masih berbentuk cetak ataupun fisik. Karena hal itulah yang paling mudah untuk dihasilkan pada kala itu. Seperti koran, surat kabar, dan radio, televisi, dan yang lain-lain. Nah, kenapa bisa ada sih teman-teman? Kenapa TV, kenapa radio itu bisa ada? Nah, ini semua dikarenakan penemu-penemu atau oknum-oknum yang berusaha dan mulai untuk membangun satu wadah pemberitaan informasi yang baik dan cukup efisien untuk masyarakat di kala itu. Sehingga masyarakat pun tidak ketinggalan berita, teman-teman. Wow, ini inisiatif yang sangat keren ya teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya tahun, hari, bulan, jam, dan yang lain-lainnya, banyak orang yang mulai berfokus pada pengembangan media ini. Dikarenakan globalisasi yang terjadi atau pergantian zaman yang terjadi,
membuat orang-orang ini harus berinovasi lebih jauh. Itulah yang terjadi di era dahulu atau era lama, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke era baru. Di sini multimedia mulai menampakkan wujudnya, yang dimana pada tahun 1900-an, teman-teman, muncul istilah hypertext. Nah, hypertext ini adalah bentuk pertama dari multimedia sendiri, teman-teman. Wow. Jika kita melihat ya teman-teman, apalagi jika kita berbicara tentang sistem produksi maupun upaya konsumsi yang dilakukan pada era lama maupun era baru, ini sangatlah berbeda. Era baru jauh lebih kompleks. Kita bedah satu-satu teman-teman. Di era lama, proses produksinya itu menggunakan mesin cetak, menggunakan alat-alat yang dapat dikatakan kuno, teman-teman. Dan juga memakan waktu yang sangat lama. Meskipun jika kita berbicara tentang konsumen atau konsumsi, pada kala itu, hal-hal inilah yang sangat kena di hati masyarakat. Dan tentu sistem dalam mencapai konsumennya satu persatu itu tidaklah mudah, teman-teman. Itu biasanya dikasih COD begitu istilahnya, COD, atau diantarkan langsung dimasukkan ke kotak surat yang ada di depan rumah. Dan tentunya ya dalam satu wadah yang disediakan itu berbagai banyak berita yang ada, dan tentunya konsumen harus niat dalam membaca. Cukup kurang kompleks ya teman-teman. Nah, itu salah satu contoh di era lama. Akan tetapi di era baru, ketika kita berbicara tentang produksi dan konsumsi. Oke, yang pertama produksi, teman-teman. Sekarang banyak sekali website-website untuk kita mempublish artikel-artikel kita, teman-teman. Nah, apa sih artikel-artikel kita? Ini dia, teman-teman. Globalisasi mempengaruhi segala jenis aspek. Salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk menyebarkan berita. Dengan adanya website-website seperti Kompasiana dan yang lain-lain, bukan hanya yang profesional, bahkan seorang amatir pun dapat memuat tulisan beritanya di situ, teman-teman. Wow, siapa sih yang terpikirkan pada zaman dahulu hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa tersedia di masa sekarang. Inilah pengaruh globalisasi itu tadi, teman-teman, yang membuat eksistensi dari multimedia semakin kuat dari hari ke hari. Nah, itu soal produksi. Itu sangat-sangat tidak susah, tidak sama seperti zaman dahulu. Itu produksinya, teman-teman. Kita berputar, kita crossing ke konsumsi. Sekarang orang-orang tinggal buka Google dan cari berita, sudah langsung mendapatkannya. Dan tentunya itu sangat-sangat mudah, teman-teman. Sangat-sangat mudah. Nah, dari sini dapat kita menilik dengan baik. Ada korelasinya dengan jurnalis-jurnalis yang ada di dunia. Oke, korelasi jurnalis dan multimedia yang sangat-sangat berkembang itu apa sih, Kak? Nah, segala jenis pemberitaan yang ada di dunia ini tidak terlepas dari upaya seorang jurnalis, yang dimana ia kerap bahkan selalu menuliskan opini ataupun berita-beritanya hanya untuk masyarakat dapat membaca dan memahami dan menyerap pengetahuan yang ada di dalamnya. Oke, sehingga banyak jurnalis yang menyukai untuk membagikan karyanya atau tulisannya melalui media cetak. Meskipun multimedia dapat memuat teks, teman-teman, akan tetapi
eksistensi dari jurnalis ini dapat dikatakan terancam. Mengapa? Karena orang-orang zaman sekarang cenderung berpihak kepada multimedia dibandingkan media cetak. Hal tersebut dikarenakan apa, teman-teman? Ya, betul. Lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, akan tetapi jurnalis dapat menangkal itu dengan satu cara, teman-teman, yakni di mana multimedia dalam proses penyebaran beritanya itu seringkali terdapat hoax atau berita palsu. Nah, momentum ini dapat digunakan oleh jurnalis agar dapat berbenah untuk kedepannya. Sehingga ketika memuat tulisan, seorang jurnalis harus memastikan bahwa berita yang dia muat adalah berita yang valid, berita yang berisikan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Hal tersebut tentu dapat membantu eksistensi jurnalis di dalam berkarir sebagai seorang jurnalis, teman-teman. Itu adalah korelasi dari jurnalis dan multimedia. So, kita tidak boleh kalah dari teknologi. Karena sejatinya yang menciptakan teknologi adalah kita sendiri, teman-teman. Senantiasa berkarya dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Hizky, pamit undur diri. Salam HiPod.